Saya bikin program Eh, sendiri. iya. Jadi saya butuh waktu 2 minggu untuk menuliskan, menelurkan ide-ide genuine dari saya. Saya tidak menggunakan konsultan. Iya. Karena kalau konsultan saya perlu bayar. Dan hasilnya belum tentu lebih baik dari Betul. apa yang saya pikirkan. Rencanain Betul, sendiri, emang iya. warga Jakarta emang butuh ide-ide yang genuine. Dan original. Iya, betul. Tapi diketawain. Bagi Sama yang siapa, Bang? ya katanya kontroversial. Kan abang sendiri yang bilang, yang ketawa nanti akan menemukan buktinya, gitu. Oh, gitu Keyakinan itu yang abang pasti pegang sampai sekarang kan. Amin. Mantap banget nih. Sikat terus. Aduh. Gitu. Bang, berarti gimana keseharian sekarang? Kampanye makin padat. Gimana Bang? Apa jaga kesehatannya segala macam? Ya jalani saja. Saya hanya akan berhenti ketika Tuhan yang menghentikan saya. Jadi ketika kita berjalan dalam remote kontrolnya Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga kita dari segala mara bahaya. Ya, namun tetap sebagai manusia kita harus tetap waspada. Makanya kemana-mana saya bawa air sendiri. Bawa air sendiri. Air sendiri. Air Oh. sendiri. Nggak laku nih minuman gaspol nih. Jangan sampai hal-hal yang Buat saya aja Bang. kita khawatirkan itu terjadi. Berarti kemana-mana bawa minum, makan juga bawa sendiri Bang? Bawa sendiri. Apa sih, Bang? Tapi seringkali kalau random, saya bisa makan di mana saja. Oh, random misalnya Oh, nemu, kayak ada soto ayam. Iya kan misalnya lagi Ya. kampanye di mana gitu. Ya, Laper nih. Ya random gitu. Kan kalau random kan nggak mungkin dikuntit gitu. Oh. Tapi kalau misalnya sudah disiapin, itu juga harus siapa yang nyiapin. Yang biasa Waspada. nyiapin ibu saya. Oke. Iya. Oke. Makanan kesukaan apa, Bang? Makanan yang dimasak oleh ibu saya sendiri. Apa misalnya tempe, tahu, sayur asam, apa? Tempe, terus oseng-oseng apa namanya itu ikan asin, ikan teri. Ikan teri, oke. Iya kan. Terus kemudian sayur bening. Sayur bening. Saya sukanya Oke. lebih suka sayur bening daripada yang ditumis. Tumis. Ya karena lebih apa ya? Fresh. Fresh. Oh. Ya dan saya tidak menggunakan bawang putih, bawang merah enggak. Oh, Cukup enggak. cukup pakai jahe, Heeh. terus cabai sedikit, terus di ini. Itu apa enak Bang? Nggak kurang rempahnya? Soal enak kan soal rasa. Oh, lu nggak bisa. Soal mindset rasa kan. nggak boleh Soal mindset ya, Bos. Soal mindset, Soal mindset ya. nih. Gitu. Jadi kita jangan dikontrol sama apa yang kita makan, tapi kita ngontrol sendiri rasa makan. Kita yang ngontrol kita adalah pikiran kita. Bang, Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Artinya ini. Pikiran lu yang berpikir baru turun. Iya kan? Udah itu apa? Eh, Same thing, right? Oke, Bang. Sama aja. Iya. Hanya sensasinya. Sensasinya betul. berbeda. Eh, Bang, itu kan dalam memilih makan. Tapi Iya. kalau dalam memilih cawagup, itu Masuk. dari mata turun ke hati juga, Bang. Iya. Pada dasarnya tidak. Saya waktu itu di waktu yang sudah mepet dengan pendaftaran, terus kemudian beliau dipertemukan oleh Tuhan lewat Ibu Siti Fadilah. Oke. Oh. Awalnya saya masih belum ada jawaban dari Tuhan siapa yang harus mendampingi. Yang pasti saya tadinya memilih wanita yang berjilbab dengan harapan wanita kan lebih banyak, jumlah penduduk wanita lebih banyak. Iya. Terus kemudian saya tawarkan di 1 bulan terakhir ke Ibu Siti Bu Siti. Fadilah. Tapi Ibu Siti Fadilah menolak, bukan karena tidak mau, tapi satu saya udah sepuh, kemudian keluarga Tidak mengatakan mengizinkan. jangan, Oke. karena jangan sampai peristiwa yang pernah Ibu alami itu mengganggu. Walaupun buat saya itu tidak berpengaruh. Ya ini kan cuman permainan saja. Oke. Beliau sebenarnya tidak bersalah. Oke. Lantas kenapa pilihannya jatuh kepada Bang Kunwardana? Sebenarnya setelah itu saya minta ke Bu Siti Fadilah, Bu, tolong bantu cariin lagi siapa ya kira-kira. Sambil saya juga cari, kita sama-sama tirakat. Ibu tirakat, saya juga berdoa minta tuntunan Tuhan. Dan yang terbayang di saya adalah Ibu Mira Sumirat, Mira Sumira. Oh. Ya. Presiden Asosiasi Pekerja Aspek. Ya, karena beliau juga kan berjilbab ya. Kemudian karena saya Nasrani, tentunya saya harus mencari pasangan yang Buat melengkapi ya. melengkapi supaya Iya. lebih baik. Nah, tapi pada saat itu saya minta Ibu Siti Fadilah untuk mempertemukan agar merayu lah supaya mau. Awalnya terlihat seperti mau Bu Mirah nih. Bu Mirah ini. Bu Mirah, Setelah saya ketemu, terus kemudian mulai goyang karena mempelajari ADRT-nya bahwa
apabila ikut mencalonkan jadi bawa cagup, maka dia harus mengundurkan diri secara ADART. Oke, dari asosiasinya itu Asosiasinya itu. Karena beliau masih punya keinginan untuk menjadi presiden Asia Pasifik untuk asosiasi pekerja. Gitu. Dari mana saya tahu, ternyata beliau meminta pendapat dari Pak Kun Wardana. Kebetulan Pak Kun Wardana adalah ketua Dewan Pakar di asosiasi tersebut. Oke. Lucu ya? Iya. Tapi sebelum itu udah pernah kenal atau familiar dengan Sudah. Pak? Oh, udah. Saya kenal beliau pada bulan November tahun 2023 yang lalu. Pada saat kami sama-sama bertemu di acara penolakan penyebaran Nyamuk nyamuk Wolbachia. berwolbachia. Berwolbachia, betul. Ketika itu kami sama-sama press conference dengan Ibu Siti Fadilah dan juga dengan Ibu Mira Sumirat di hotel, apa saya lupa tuh, di jalan di daerah Blok M itu. Karena menolak penyebaran nyamuk berwolbachia di Bali. Kami bekerja sama dengan Profesor Richard Clifford dan pemuka-pemuka adat di Bali. Dan dari situlah kami mulai menjalin hubungan. Walaupun tidak intens sih. Saya belum ada gambaran bahwa ini orangnya. Terus kapan? Akhirnya pada saat itu juga, pada hari itu juga, hari Minggu kalau nggak salah. Saya harus menentukan batas waktunya jam 7 malam. Dan pada waktu yang bersamaan, mereka juga pergi sholat dulu, karena waktu itu jam 5:30, mereka pergi ke masjid untuk mencari jawaban. Pulang dari masjid, berdua masih bingung. Saya yang makin bingung, karena saya udah terdesak dengan waktu. Akhirnya mereka berdiskusi, mereka bertiga, Ibu Siti Fadilah, Ibu Mira Sumirat, dan Dr. Kun. Saya menunggu. Lalu Ibu Siti panggil saya. Tadi barusan ada yang telepon saya. Mereka, yang telepon saya ini, penasihat spiritual yang mengatakan bahwa dia melihat ada apa ya kok Pak Kun dilantik jadi wakil gubernur. Saya pikir ini cuma alasan aja kali ya. Cuman karena tiba-tiba juga pada saat itu saya bilang, udah dia aja. Udah selesai. Loh, itu bukan karena As simple as that. nggak ngobrol Nggak terus ada. ada yang klik gitu? Nggak ada. Karena kan saya tahu bahwa yang saya tahu adalah kita satu frekuensi, sama-sama bergerak dalam satu organisasi yang namanya GESURI, Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Ya, kita mulai masalah pandemi, saya dengan Bu Siti, terus kemudian Wolbachia, kami sangat concern dengan agenda asing, hanya melalui isu kesehatan. Kami mantau terus pergerakannya, termasuk kenapa kami paham namanya pandemi treaty, kami ikuti setiap sidang yang ada di Swiss, di WHO, kami ikuti juga, saya ikutin yang sidang di World Economic Forum di Davos, ya, apa rencana mereka, sehingga saya banyak tahu tentang itu. Bahkan saya juga pernah diundang ke Swiss untuk berbicara sebagai perwakilan, karena saya dijuluki oleh mereka Crazy General. Crazy General? Ya, oleh para aktivis di sana. Karena? Ya, karena mereka memantau, hanya saya satu-satunya. Kapan tuh Bang, mau diundang sana? Ketika tahun lalu, sekitar bulan, ya. Tahun lalu saya diundang ke sana. Cuma saya bilang, saya nggak punya duit. Enggak, mereka yang nyiapin. Nggak usah deh. Saya fokus dulu untuk yang Indonesia, ngapain saya mikirin. Akhirnya nggak jalan tuh? Saya nggak jalan. Bang Dharma, kenapa lantas yang dipilih adalah jalur independen? Bukan dipilih, peluangnya cuma di situ. Kenapa nggak coba partai politik? Tidak ada yang menggait saya. Bukankah apalagi saya bukan orang politik. Apalagi partai politik kan kaderisasi. Nggak juga Bang, kaderisasi kan. Saya nggak punya duit. Kalau tiba-tiba kan ada duit. Jadi itu kan bukan rahasia udah rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum. Jadi meskipun partai-partai politik itu membuka ruang atau pendaftaran begitu ya untuk. Mungkin ada yang tidak harus memberikan mahar. Tapi kan bayangan saya kan daripada nanti kejedot di situ terus saya nggak bisa, udahlah yang ada ini. Kenapa? Rakyat rindu dengan alternatif yang tidak dari partai.
Karena selama Pak Jokowi yang lalu kan selalu didengung-dengungkan sebagai petugas partai. Dan rakyat sudah menandai itu dan didengungkan berulang-ulang. Jadi Oke. memang independen ini saya manfaatkan sebaik mungkin karena ini kesempatan. Iya. Ya, kesempatan untuk memperjuangkan hak dasar rakyat tanpa ada embel-embel, tanpa ada yang mengendalikan. Iya. Saya hanya takut kepada Tuhan, saya nggak takut sama manusia. Bang, tapi kan kalau misalnya tadi Abang singgung bisa aja kejedot saat di proses di daftar di partai gitu. Nyatanya Kejedot kan itu apa? Takut misalnya, heyo. Gitu. iya, Daripada kelamaan Yo. itu kan terlalu lama ngelobi-lobi atau negosiasi udah. Iya. langsung aja. Ya, Cuma kan ini dan masyarakat antusias masyarakat luar biasa. Iya, tapi betul. kan susah ya Bang. Ya, Susah ngumpulin KTP berapa. ya kalau soal susah kan nanti kita jalani dulu. Jangan faktor kesulitan yang sudah kita pikirkan itu menghambat langkah kita. Karena ada Tuhan. Something impossible could be possible if you walk with God. Iya, Tuhan beserta kita. Amin sekarang dan selama-lamanya. Bang, saya mau klarifikasi juga Bang. Waktu klarifikasi langsung dari Bang Dharma maksudnya. Awalnya kan Bang Dharma juga sempat dinyatakan tidak lolos tuh oleh KPU kan. Iya. Terus Kenapa? kalau nggak salah Abang kan gugat ke Bawaslu. Nah. Kemudian ada proses sengketa yang Iya, tertutup betul. gitu dan akhirnya kesepakatannya pokoknya hasil dari sana dilanjutkan lagi. Nah, perlu diketahui dulu apa yang kami gugat. Nah, itu dia. Yang kami gugat adalah kerugian waktu akibat downtime-nya Silon Oh. selama 23 jam. 23 jam. Oh, jadi Silon tuh down tuh waktu. Down. Jadi kami tidak bisa mengupload data. Oh, Nah, dengan begitu Bawaslu membuka ruang, silahkan lakukan Baik, gugatan atau sengketa di Bawaslu. Lalu Bawaslu memfasilitasi dan didapatkan kata sepakat kami diberikan kompensasi Iya. atas kerugian waktu tersebut untuk melengkapi data yang belum sempat kita upload akibat downtime-nya Silon itu. Gitu. Nah, dari situ kami dinyatakan dari situ kami penuhin, lalu kami bisa upload dan mereka memvalidasi, kemudian kami dinyatakan bisa melanjutkan proses kepada tahap berikutnya. Itu. Lalu kemudian datanglah pembangunan opini kan. Nah, itu tuh yang mau saya tanya selanjutnya. Ya. Siapa yang duluan membangun opini? Saya balik bertanya. Bawaslu pertama? Oh, enggak. Bukan Bawaslu, kan ada yang membuat opini bahwa Kimples tidak akan berani melawan kota Oh, kosong. itu maksudnya. Oh iya dong, itu kan pembangunan opini. Karena kan peristiwanya belum terjadi, tapi opini sudah dibangun. Iya. Ya. Dan kami udah merasa ini, oh ini seolah-olah kami boneka. Iya. Ya kan? Saya nggak kenal dengan Kimples. Itu saya deklarasi aja tanggal 3 Februari. Pilpres aja belum. Betul. Jadi terbantahkan semua. Gitu. Kalau saya boneka, oh enak saya dapat duit kali. Saya nggak perlu pusing-pusing. Ngapain pusing-pusing? Ya kan? Iya. Ya. Salah satu juga yang mewarnai proses awal-awal Abang mendaftar menjadi lewat independen itu adalah kasus pencatutan KTP, dugaan pencatutan KTP. Itu kemudian. Setelah itu ya. Itu kemudian setelah masuk di dalam verifikasi faktual. Betul. Ya, itu kan istilah saya balik bertanya, siapa yang mencetuskan awal bahwa itu adalah pencatutan? Dia melanggar loh presumption of innocence. Iya. Belum dibuktikan dia sudah ngomong begitu. Betul. Harusnya diduga, Iya. ya kan? Itu. Kenapa dia ngomong mencatut? Mencatut. Nah. Itu kan tendensius sekali. Iya. Itu penjelasannya apa, Bang? Ya. Penjelasan kasus itu tuh apa sebenarnya? Kenapa bisa ada orang yang merasa yang merasa tidak memberikan KTP-nya untuk Abang, tetapi tiba-tiba ada di dalam syarat itu ya? Syarat. Ya, itu kan begini, Pak ya. Kami mengikuti proses yang ada di KPU. Iya. Adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, lalu mengupload. Ketika data itu sudah kita anggap lengkap, kita upload. Kita prinsipnya menerima. Tim menerima dari relawan yang begitu banyak, ya, dan kita naikkan. Kalau kita sudah anggap lengkap, kita naikkan. Setelah dimasukkan ke sana, kita nggak bisa lagi cross-check siapa-siapa yang pernah dimasukkan. Jadi tidak ada ruang koreksi, itu ya.
kita sulit mencari search untuk mencari misalnya namanya Fabian, Iya. nggak bisa lagi. Jadi begitu kita naikkan, tidak ada ruang untuk mengkoreksinya lagi. Kayak ditelan, gitu. Ya, terus kemudian setelah masuk yang kita tahu hanyalah apa? Hanyalah kuantitatif, hanyalah jumlah. Jumlahnya. Ya, jumlah. Jadi begitu selesai kita upload, maka terkuncilah data tersebut. Itu. Ya, jadi setelah itu ya kami menunggu. Kalau kami diminta untuk validasi, berarti kami harus punya akses dong. Akses kemana? Ke Dukcapil. Paham? Iya. Kalau kami harus memvalidasi lagi, kami harus punya akses ke ini, DPT. Kami nggak punya akses. Memang aturan mainnya validasi ada di KPU, bukan di kami. Kami adalah peserta. KPU adalah penyelenggara, gitu, panitianya. Jadi memang itu adalah rule of the game-nya. Gitu. Itu aja. Iya. Ya. Dan yang menyalahkan ini kan begitu banyak relawan. Kami sebagai pengantinnya, taunya tim mengupload, selesai. Tapi kan tendensius sekali seolah-olah Dharma. Emang gue yang mau dihajar kali. Gitu. Tapi maksudnya bagaimana menjelaskan fakta bahwa misalnya anaknya Pak Anies, waktu itu kan Pak Anies juga masih... Yang penting begini, dalam prinsipnya, ada niat tidak? Gitu. Kalau seperti anaknya Pak Anies, bagaimana saya menjelaskan? Contoh misalnya, namanya apa? Siapa yang punya waktu untuk mengecek nama-nama ini? Kan kita sifatnya menerima dari relawan. Setelah kita terima, data lengkap naikkan. Sekian banyak data, oh ini dari ini. Kalau bicara anaknya Pak Anies, anaknya Pak Anies sendiri sering main ke kafe kami kok. Oh iya, ada kafe Bang ya? Ada. Di mana Bang? Di Lebak Bulus. Kan rumahnya beliau kan di Lebak Bulus. Iya. Dan beliau, anaknya beliau itu suka nonton bola. Nobar. Senang timnas kan? Iya. Saya juga senang. Makanya sering nobar dan ketemu, malah minta tolong kepada kawan saya untuk kenalan dan salaman. Oh gitu. Ya, jadi kalau secara personal nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetapi saya bilang ada operasi intelijen. Tiba-tiba saya sendiri tidak tahu ada namanya info pemilu di mana orang bisa cek. Saya pribadi tidak tahu. Saya pribadi tidak tahu. Terus apakah putra beliau ini benar-benar nungguin di info pemilu? Dan itu terjadi sekitar tanggal 15. Ya, artinya jadi pertanyaan juga ya. Setelah diumumkan bahwa memenuhi syarat untuk lolos, tiba-tiba dipersoalkan. Jadi kayak ditungguin, ngerti nggak? Iya. Kayak ditungguin. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh, ya PDN aja, Pusat Data Nasional, itu bisa jebol dan ketahuan jebol setelah yang ngejebolin ngomong, betul? Ya. Itu kalau kita bicara secara ini. Iya. Bukan karena yang yang ngejagain yang tahu. Iya. Gitu. Karena yang ngejebolin yang ngomong. Ya, banyak hal lah kalau kita ngomong. Ya, kita ngomong begitu. Jadi kalau operasi intelijen mantan kepala BSSN, Bos. Kalau masalah cyber itu everything can happen. Karena memang ini adalah ruang manipulate yang bisa terjadi. Ya, siapa saja bisa masuk. Tanpa terlacak. Ya, dan di situ beberapa pihak yang mempunyai akses. Setelah kami mengupload, itu ada beberapa pihak. Itu akses resmi. Bagaimana dengan yang tidak memiliki akses resmi? Kalau kita mau berbicara lebih jauh, memang tidak mudah untuk ini. Tapi yang penting yang menjadi patokan adalah adakah niat jahat untuk itu? Mens reanya. Kalau nggak ada, nggak akan masalah. Jadi Bang Dharma itu rule of the game-nya. Menganggap bahwa kasus itu sebenarnya ingin menyudutkan Abang intinya. Jelas dong, karena kan didahului dengan pembangunan opini. Bahwa nanti dari Kim S tidak akan berani melawan kota kosong. Sehingga nanti akan ada calon independen yang diloloskan. Padahal kami belum lolos. Belum selesai nih verifikasi faktual. Gitu, Pak. Bang, tapi ngomongin tadi kita singgung juga soal Pak Anies. Sekarang kan, bukan sekarang sih, dari awal tuh banyak pengamat juga memperkirakan bahwa secara demografi gitu, itu suara pendukung Mas Anies itu masih sangat signifikan untuk mendongkrak elektabilitas siapapun calon gubernur Jakarta. Orang yang dianggap berpengaruh dalam pemilih gitu ya. Benar, bukan cuma Pak Aniesnya, tapi pendukungnya juga. Jadi Bang Dharma juga melihat itu dan juga punya strategi yang sama untuk menyasar pendukungnya Mas Anies. Kalau saya menyerahkan kepada hati
para pendukungnya Pak Anies. Ya. Hmm. Karena kan gini, waktu sudah berlalu, yang ada adalah 3 calon. Sekarang kita jangan lihat ke belakang, mari kita lihat ke depan. Mana yang mereka pilih dari ketiganya, yang betul-betul mau melindungi. Karena sejatinya seorang pemimpin itu harus melindungi rakyatnya. Jangan sampai menjadi seorang pemimpin itu justru menakut-nakuti rakyat demi kepentingan orang. Kalau ada yang nakut-nakutin seorang pemimpin harus tampil di depan untuk melindungi. Buat saya itu aja. Jadi kalau rakyat memilih, pilihlah pemimpin yang sungguh-sungguh mau berjibaku di depan untuk melindungi rakyat. Itu yang terpenting. Jadi pemilih itu harus independen. Independen. Dia nggak boleh bergantung pada siapapun. Ya, karena Anies apa? siapa? Masalahnya Betul. kan akhirnya jadi tidak mandiri kan. Betul. Saya tidak mau menggunakan strategi itu memanjakan konstituen, rakyat dengan memberikan berbagai macam fasilitas, tetapi mereka tergantung kepada saya. Kasihan kan akhirnya. Saya maunya Pak Dharma. Tapi kalau Pak Dharma besok pergi, akhirnya mereka kehilangan gantungan. Saya ingin mereka berharap kepada bagaimana saya membina selama saya ada dengan tim ekonomi adab sehingga mereka nanti bisa mandiri selama 5 tahun ini. Tentunya dengan membangun dulu fondasi adab supaya nanti mereka mandiri, tidak lagi tergantung kepada seseorang. Jadi harus yang kita bangun adalah sistem. Bang, tapi kalau ngomong soal sistem ekonomi kan, Abang juga di beberapa kesempatan wawancara, debat juga sering ngomong soal getuk tular adab. Getuk Ya. apa getok sih Bang? Getok. Oh, Getok getok. sebenarnya. Ya Getok. malum lah saya kan lidah dari luar. Luar Jawa ya. Sama kami Saya juga juga, soalnya. saya juga pernah makan getuk sih, Iya. tahu. Tapi orang-orang suka bilang getuk, jadi yang kena telinga Getuk. saya. Itu kan Maksudnya- hanya istilah yang saya pakai, terminologi ya. Getok tular Ya. adab. Tapi itu sebenarnya landasan filosofisnya kayak gimana sih, Bang? Maksudnya Itu intinya tuh kayak gimana sih? sistem ekonomi adil. Iya. Yang menjadi pusaran ekonomi nasional nantinya. Seperti visi saya, menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman, melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Oleh sebab itu, supaya bahagia, saya membuat sistem namanya program Getuk Tular Adab. Bagaimana prinsip kerjanya? Jakarta itu kita bagi dalam 2 kategori rakyat. Oke. Rakyat sebagai konsumen dan rakyat sebagai sebagai produsen. Produsen. Oke, menarik nih. Ya. Tujuannya apa? Untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Oke. Kalau Jakartanya maju, rakyatnya otomatis makmur. Kita mulai dari Jakarta untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Oke. Karena 60% uang yang beredar ada di Berputar di sini. berputar Jakarta. Begitu. Nah, getuk tular adab itu seperti apa? Suksesnya suatu ekonomi itu tergantung dari kekompakan antara konsumen dan produsen. Bagaimana? Produsen lokal kita harus jaga, kita amankan dia punya posisi supaya dia bisa tetap establish, dia bisa tetap berdaya dengan melibatkan rakyat. Rakyat kita ajak kompak untuk menjadi pengguna merek nasional, Merek lokal ya. lokal. Iya. Ya, ini kalau kita punya negara mau maju, mau bangkit. Nah, bagaimana caranya rakyat cukup menjadi marketnya, sekaligus rakyat menjadi marketingnya. Marketingnya. Oke. Ya, karena ini pasti laku. Karena rakyat menjadi marketnya, sekaligus rakyat juga menjadi marketingnya. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya promosi yang mahal, yang gila-gilaan. Karena nanti rakyat, dari mana rakyat mendapatkan benefitnya? Atau yang saya sebut dengan tanda terima kasih. Dari biaya promosi. Setelah barang laku, rakyat akan mendapat namanya residual atau passive income secara turun-temurun sampai cucu dan cicitnya. Tidak perlu lagi si produsen harus perang harga dengan barang-barang impor. Karena dia terlindungi dengan program ini. Ini namanya afiliator nasionalisme ini. Dia bikin istilah baru lagi. Kita kembalikan lagi kepada aku cinta produk Indonesia. Nah, jangan cuma jadi slogan saja. Kemana sekarang? Udah hilang. Udah nggak ada tuh, nggak ada yang nyanyi itu lagi ya Bang. Ya. Ya. Nah, getuk tular adab ini menjadi solusi juga untuk mengatasi persoalan atau dampak daripada pandemi. Di mana banyak UMKM. daerah yang terdampak juga menjadi miskin. Hancur-hancuran itu betul. Termasuk Jawa Barat, saya punya datanya. Ya, selama itu turun
dari 7,88% menjadi 8,43% kemiskinan yang terjadi. Data dari mana? Badan Statistik Jawa Barat. Gitu. Negara yang kolaps, Inggris, itu sampai 39 kuadriliun rupiah. Ya. Dan bahkan tahun ini Inggris 270 minus dari PDB-nya. 270%. Negara mana lagi yang terdampak yang saya punya data? Argentina, Sri Lanka. Begitu banyak negara-negara yang terdampak sesungguhnya, termasuk Prancis. Prancis sekitar 120% dari PDB-nya. Bang, aku penasaran tadi soal lagu tadi apa? Aku cinta apa? Produk Indonesia. Cinta produk Indonesia, iya. Oh gitu, ada lagunya. Ada dulu Bang, nama kecil ada. Si desain orang. Saya nggak ngalamin sih Bang sebetulnya. Bang. Dia curang nih, bener sebel banget gue. Iya, ternyata dia. Dikira gue yang tua sendiri. Gen Z ya? Belum nyampe Gen Z. Gen Alpha? Gen Z, dia Gen Z. Oh iya. Ya anggapnya Gen Z lah Bang. Cuman masalah gini Bang, kalau misalkan kita memang niatnya mengutamakan produk dalam negeri gitu, tapi misalnya di tingkat pusat gitu, kan Pemda dan pemerintah pusat harus sinergi juga, tapi di tingkat pusat masih ada peraturan, mungkin peraturan Menteri Perdagangan. Oleh sebab itu seorang pemimpin harus berani bersuara. Nah, itu gimana? Jangan hanya mengikuti saja. Kenapa? Karena dengan dia bersuara, memberikan masukan, itu berarti dia loyal dan melindungi pemimpin pusat. Bukan melindungi rakyat ya, Bang? Loyal kepada pemimpin pusat tujuannya untuk melindungi rakyat. Tidak membiarkan pemimpin pusat mengambil keputusan yang tidak tepat atau keliru. Itu. Jadi perlu perbaikan regulasi. Regulasinya berpihak kepada rakyat atau tidak. Gitu. Banyak kan regulasi-regulasi yang merugikan produsen lokal. Contohnya membanjirnya barang impor. Sekarang misalnya membanjir barang impor tekstil misalnya nih. Tekstil dong, ini dong, pangan. Pangan misalnya, itu akan kalau tekstil juga udah hancur kan? Suritek. Tapi pangan ini kan data menunjukkan swasembada, tapi jebol juga itu keran impor gitu. Artinya kalau Abang jadi gubernur, cut tuh Bang berarti Bang. Semua barang-barang impor yang membanjir itu. Sekarang kan gini ya, ketika kita punya ide, kita tawarkan kepada masyarakat. Mau kompak apa tidak? Karena kalau tidak ada kekompakan, makanya perlu adab. Adab kompak ini adalah adab. Kita anggap Jakarta ini suatu rumah. Masa iya saya membiarkan saudara saya menderita sendiri? Kalau saya memang sukses, ya. Tetapi untuk sukses bersama, kita harus kompak. Cuman itu kok kuncinya. Persoalannya banyak daripada orang-orang yang ada di rumah Jakarta ini, kalau kita bilang rumah besar, ini nggak kompak. Jalan masing-masing sesuai dengan apa? Sesuai dengan desire atau sesuai dengan keinginan. Kenapa? Hasil dari orang pintar itu selalu mengambil kebijakan, keputusan yang mementingkan dirinya sendiri. Itu orang pintar. Makanya kita butuh seorang pemimpin yang pintar tetapi bijak. Karena bijak ini adalah landasan adab. Ngomong-ngomong nih Bang, berarti ya, kan presidennya sekarang Pak Prabowo. Seandainya Abang nanti menang di Pilkada Jakarta, Abang berani? Abang berani Bang? Berani mematuhi apa tidak sejalan dengan Pak Prabowo? Saya rasa Pak Prabowo akan melindungi rakyatnya. Kalau betul-betul dikelilingi oleh para pembantu beliau yang sungguh-sungguh menunjukkan ketulusan untuk menjaga kedaulatan bangsanya. Itu yang penting. Karena beliau kan tidak bisa bekerja sendiri. Makanya penting sekali para pembantu ini punya ketulusan untuk membela rakyatnya. Saya tidak percaya kalau Pak Prabowo mau menghancurkan bangsanya. Saya sangat percaya bahwa Pak Prabowo mau melindungi bangsanya. Hanya saja jangan sampai menerima masukan keliru yang justru menjebak kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Makanya Abang harus jadi salah satu yang membisiki sebagai... Saya yang akan berada di garda terdepan untuk membela Pak Prabowo dari gangguan-gangguan yang akan melukai rakyat. Ya, supaya Pak Prabowo, ibaratnya apa? Biarlah saya jadi bempernya. Supaya Pak Prabowo bisa mengambil keputusan yang murni. Jangan sampai Pak Prabowo mengambil keputusan-keputusan yang keliru berdasarkan
masukan orang-orang inner circle beliau yang menjadi agen atau kaki tangan daripada asing. Karena ini akan terlihat di dalam kebijakan-kebijakan beliau. Jadi saya mau menyarankan, mau memberikan masukan kepada Pak beliau dengan jujur. Persoalan beliau marah, itu urusan lain. Tapi yang penting seorang pemimpin yang membela rakyatnya, sampaikan segala sesuatu kebenaran, apapun resikonya. Itu adalah seorang pemimpin yang sejati. Jangan jadi pemimpin yang bodoh. Jangan menjadi pemimpin yang pengecut, apalagi pengkhianat. Pengecut seperti apa? Dia tahu kebenaran karena dia tidak berani ambil risiko, dia ikut saja. Sehingga rakyat, pemimpinnya pusat mengambil keputusan yang akhirnya merugikan rakyat atau melukai rakyat. Apalagi yang namanya pengkhianat. Dia membiarkan dirinya melakukan, bukan untuk membela rakyat, tapi membela kepentingan asing. Saya paling jijik dengan diri saya, kalau sampai saya menjadi pemimpin yang seperti itu. Mantap sekali. Bang Dharma, enak ya Bang. Ngomong di sini enak, kalau di debat kan waktu habis tadi. Cuma 2 menit. Waktu habis. Tapi tadi ngomong-ngomong Bang Dharma nyebut-nyebut bemper, berarti jangan mau jadi wapres sih. Kan biasanya selama ini jadi wapres 2020. Ya, bemper dalam arti begini. Bemper dalam arti begini. Biarlah saya yang menghadapi gempuran-gempuran kepada beliau untuk hal-hal yang mungkin saya bisa berkontribusi untuk supaya beliau jangan sampai mengambil keputusan-keputusan yang keliru berdasarkan keinginan-keinginan orang-orang yang melatar belakangi pembantu-pembantunya, ya, menggunakan pembantunya untuk mengambil kebijakan, tetapi mencederai kepentingan bangsa. Saya siap untuk menjadi ujung tombak beliau. Mantap sekali. Bang, satu lagi dong Bang, Satu soal kebijakan. Bukan berarti saya boneka ya. Justru saya jangan sampai di masa kepemimpinan beliau salah mengambil keputusan karena tidak diberikan masukan atau data-data yang benar. Karena data tidak selamanya benar. Itu dia. Data Bisa datang dari dimanipulasi. fakta. Iya. Faktanya engineering. Nanti habis ini kita bahas itu. Tapi soal rencana Abang dulu nih. Saya boleh minum ya? Boleh. Monggo. Salah satu rencana Abang yang juga jadi ramai di pembacakompas.com itu adalah soal menghilangkan Lampu lampu merah. merah. Saya nggak ngerti, ini wartawan yang salah ya, si Kevin yang salah, salah ngutip, atau memang idenya seperti apa itu untuk menghilangkan lampu merah untuk mengatasi kemacetan. Pada dasarnya tidak menghilangkan lampu merah secara keseluruhan. Jadi kita melihat di mana strong point macet yang ada lampu lalu lintasnya, disitulah kita menggunakan teknologi untuk mengurangi kemacetan. Caranya dengan membangun overpass dan underpass yang secara teknologi bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari. Tetapi saya mau mengambil spare waktu 7 hari supaya kita yang mengadopsi teknologi tersebut bisa belajar untuk lebih baik di dalam penerapannya. Itu yang 7 hari itu precast atau apa Bang? Precast ya? Teknologinya yang bisa dibangun dalam 7 hari itu? Ya, dibangun dulu di luar lokasi. Setelah itu tinggal knockdown. Namanya precast kan. Terus baru langsung tinggal di knockdown. Ya, semacam itulah kira-kira. Kita udah mampu itu Bang. Kalau mereka mampu, masa kita nggak mampu? Kenapa kita selalu mendowngrade orang kita sendiri? Janganlah. Nah, inilah soalnya ini saya belum pernah melihat wujudnya Bang depan mata. Jadi apa yang mirip-mirip seperti ini, saya beri ini ya. Seperti kompor. Ini Bang emang dia nggak percaya nih. Nah, ini bisa diliatin gitu Bang, biar kamera ini. Jadi kan iya itu nggak macet tuh. Ya kan ini biarkan mengalir, tapi harus cerdas menentukan di mana perputarannya. Kenapa? Karena ini berhubungan langsung dengan apa? Dengan pengurangan emisi dan polusi. Apalagi semuanya mobil listrik tuh ya. Tidak ada persimpangan jalan tanpa lalu lintas. Oh iya. Oh iya benar tuh, sahabatkompas.com. Tapi enak juga ya gitu ya. Ya. Lampu merah diganti dengan alur-alur itu. Ya overpass sebutannya. Ya, bisa juga nanti mau kita buat apa? U-turn flyover kan? Iya, U-turn fly kan? Bisa juga seperti itu. Jadi Agung kan ada tuh. Jadi sebenarnya diperlukan apa ya?
kecerdasan kita di dalam melihat peluang itu. Bagaimana? Saya suka bereksperimen ya, berimajinasi, bereksperimen bagaimana caranya supaya ini. Karena saya selalu menjadi pemerhati lalu lintas juga. Oh. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Iya, benar. Jangan sampai banyaknya lampu lalu lintas bertujuan untuk membuat pengguna bahan bakar menjadi boros. ini ada kaitannya dengan Ini pasti ada. revolusi industri. Ya, ini contoh ya. Ini contoh. Ini ntar kita boleh minta file. Silakan. Boleh, Bang. Tapi itu emang kalau dalam pikiran abang itu memang di titik-titik sentral aja tuh. Nanti Ya kita kan ini prioritasnya mana dulu? Nah, di mana bro? Ya, Kira-kira yang Ya kita lihat aja di mana yang prioritas supaya kan dulu kan ini sebelum adanya underpass, overpass yang ada kan banyak terjadi tabrakan kereta juga, ya kan? Perlintasan sebidang. Perlintasan itu kan. Nah, tapi sekarang masih ada perlintasan yang dilalui mobil. Nah, itu harus segera dicegah. Ini di depan sini Udah pejompongan ya? Ya, Iya. itu harusnya dicegah. Apa ruginya? Kalau perlu bikin underpassnya, kalau enggak lebih gampang overpass. Oh. Gitu. Jadi banyak, tinggal kita kaji yang mana. Kita yang mana kan banyak. Ini kan ide yang saya lemparkan dan saya yakin bisa dilaksanakan. Nggak mungkin saya lemparkan kalau saya tidak mengkaji. Oke. Ya. Oke. Contoh seperti Semanggi. Oke. Adanya Bundaran. nggak, namanya? adanya mall itu, apa? Oh, Plaza Semanggi. Plaza Semanggi. Nah. Kalau berdasarkan AMDAL itu tidak Nggak tepat boleh ada di situ. benar di situ Ya. ya, Bang. Tapi kenapa bisa? Kira-kira kenapa? Aduh, saya nggak mau ngomong, Bang. Nggak mau ngomong kan? Abang Nah. aja deh yang ngomong. Ya sama-sama kita tahu lah. Nah, Siap. jangan sampai semua itu akibat apa? Akibat ketamakan. Iya. Itu berpengaruh terhadap environment juga. Betul. Gitu. Berarti Oke. akan banyak yang mirip-mirip Semanggi gitu, ada yang sini. Iya. Tapi Banyak nggak sekali apa-apa, kok. yang penting lancar. Lancar, karena apa? Itu berpengaruh terhadap tingkat stres masyarakat juga. Benar sekali. Bener. Jadi banyak hal yang diselesaikan. Bener. Satu langkah, 2, 3 pulau. Terlampaui. Terlampaui. Berkelas. Gitu. Bang Dharma, satu lagi. Soal, Abang sempat bilang di debat itu bahwa tidak akan menambah armada angkutan umum. Oh iya. Saya jujur aja pada saat itu protes. Loh, Mm-mm. bagaimana? Kok bisa nggak menambah gitu? Bukannya kita sekarang sudah saatnya beralih dari pribadi ke kendaraan umum supaya Jalan lebih. lebih Konsep saya adalah lebih jauh kepada juga. berhemat. Berhemat. Kalau kita bisa selesaikan lewat manajemennya dulu, kenapa kita tidak selesaikan manajemennya dulu? Oh, Manajemennya dioptimalkan dulu. Jadi Setelah bukan- itu kita melihat mana sisi-sisi yang perlu, di rute mana yang perlu ditambah. Kita perbaiki dulu manajemennya, kita optimalkan supaya para penggunanya nyaman dulu. Jangan nambah tapi tidak nyaman. Apalagi Oke, korupsi itu. Ya. Apalagi ada korupsi waktu itu nambah bis Itu Transjakarta. kemudian. Kita lupakan dulu itu korupsi. Anggap Iya. aja nggak Ya. dikorupsi. Orang yang selalu mengadakan proyek fisik itu pasti ujung-ujungnya korupsi. Nah, saya mau menghemat. Ya, kita ini dalam satu rumah. Iya. Masa iya uang keluarga? Kita bicara keluarga ya. Iya. Ini dihambur-hamburkan. Kalaupun uangnya banyak, emang harus pesta-pesta dengan uang tersebut. Iya. Kan tidak. Kita harus save untuk kepentingan yang lebih urgent. Makanya cara saya adalah optimalisasi dulu manajemennya. Perbaiki dulu orang-orangnya. Masyarakatnya juga diajarkan adab bagaimana mereka Antri. belajar untuk antri. Terus kemudian penempatan orang-orang yang disabilitas, orang-orang wanita hamil. Nah itu, kita lihat sekarang naik MRT. Tidak ada komunikasi di antara manusia. Mereka datang pakai gadget, lihat pintu terbuka, masuk. Nggak lihat kanan kiri orang, langsung duduk lihat yang kosong, taruh pantatnya. Begitu keluar, tidak ada komunikasi, dia keluar, dia perhatikan. Iya. Saking hilangnya adab. Tidak ada kepedulian. Nanti dia diganggu sama penjahat, baru dia bilang, kok nggak ada yang merhatiin gue. Padahal dia masuk sendiri tidak pernah nyapa orang. Betul? Iya, benar. Nah itu, nah nanti setelah itu selesai baru kita lihat, oh ini perlu penambahan. Tapi buat nyaman dulu. Bagaimana kita membuat masyarakat itu tertarik lebih daripada menggunakan mobil pribadi. Itu dulu. Tapi kan beberapa orang yang mungkin belum tertarik pakai. Justru itu, makanya buat tertarik. Nah kan mungkin karena headway-nya terlalu lama. Itu yang saya bilang namanya armada. manajemen, Pak. Itulah yang namanya manajemen. Makanya diatur jarak antara satu itu harus betul-betul ditepati waktunya. Iya. Itu namanya manajemen. Makanya saya bilang optimalkan manajemen. Manajemen itu
itulah bagiannya. Orangnya dibenahi, Iya. sistemnya dibenahi, setelah itu kita lihat mana yang perlu ditambahkan. Kalau memang bisa berhemat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah, bukankah itu cara yang lebih baik? Tanpa perlu Sederhananya nambah. nih, sederhananya nih, jalur Transjakarta masih belum steril. Disterilkan Sterilin dulu. baru ditambah gitu. Yang penting jangan korupsi ya Bang ya. Termasuk tempat ruang tunggunya. Iya. Ya. Dilebarin. Alasannya ya. ber-AC. Supaya orang mau datang ke situ. Masalahnya orang nunggu aja udah gerah. Iya, udah Nah, gobios ya. Itu yang saya bilang, nyamankan dulu. Wangi ruangannya, ya, termasuk kenyamanan di mana. Seperti itu. Iya. Jadi CCTV dipakai untuk memantau bagaimana masyarakat nyaman. Bukan memantau masyarakat, jangan-jangan Ngapain dia nih? dia berbuat ini. Bukan itu. Waduh. Jadi Iya, niat iya, iya. nawa itu, niat itu penting. Karena tidak ada gunanya CCTV untuk memantau manusia kalau niatnya mengklaim atau menghakimi akan ada kejahatan. Oke. Karena di New York itu gagal. Ada ratusan ribu CCTV. Tetapi aparatnya kewalahan. Semua wajah daripada pencoleng atau orang-orang yang Rampok, menjara ah, itu sudah ada di CCTV. Tapi aparat sudah tidak mampu. Kenapa? Karena adabnya sudah rusak. Dan gubernur membuat keputusan bagi yang menjarah di bawah Di bawah. $1.000. $1.000. Dia tidak akan Diperbolehkan. Itu artinya apa? Kotanya sudah hancur, Chaos. ya. chaos. Padahal New York menjadi indikator kota global. Iya. Jadi Jakarta kalau menjadikan kota global bukan seperti New York, tetapi Jakarta yang masyarakatnya tinggal dengan nyaman, tidak ada rasa ketakutan Iya. karena Jakartanya aman karena indah adab. Keren. Cuma 2 menit sih. Bener. Jadi Iya. jelas. Ah, coba seperti kasih 4 ini. menit, ya kan? Ya 4,5 menit lah. Oke. Bang Dharma, ini titipan dari produser nih, pertanyaan nih. Masalah polusi udara. Abang bilang polusi itu adalah... Ini yang saya pantau sebagai titipan yang saya bilang tadi sebenarnya. Oh, gitu. Jadi nggak usah ditanya nih, Bang. Hah? Titipan Nggak apa-apa produser. lah. Hah? Ini elit, Bang. Saya jawabnya tipis-tipis saja. Tipis. Ah, ya Titipan nggak ya. apa-apa, Bang. Ini Abang bilang itu adalah agen... Ini emang titipan nih, Bang. Iya. titipan elit nih. Titipan Tuhan lalu ibunya dia. Nah, Abang Abang bilang, bilang, polusi itu agenda terselubung. Apa maksudnya dan bagaimana solusinya? iya. Agenda terselubung. Sekarang saya tanya, siapa yang diuntungkan dengan agenda menghilangkan polusi itu dulu? Siapa yang ramai mendengung-dengungkan? Produsen mobil listrik misalnya. Sih, ngomong sendiri. Kan ditanya. Ya justru itu Bener jawabannya. nggak jawaban saya? Bener jawabannya. Oh, bener. Jawabannya masyarakat, Bang. Oh, diuntungkan. diplomatis Biar dulu. abang yang ngomong gitu. Oh, Tapi bagus. Vibrasinya udah nyampe, Bang. Vibrasi. Ya, oh, keren. Jadi kalau sebenarnya kita sudah satu frekuensi, Iya. gampang masalah itu selesai. Iya, bener. Asal jangan terbertik di hati kita untuk mengambil keuntungan sendiri. Masalah selesai. Jadi bener nih, Bang ya. Ini agenda terselubung. Agenda terselubung. Tapi bukankah memang... Kenapa baru sekarang ribut-ribut? Iya. Dari dulu juga sama kali. Oh, tapi kan sekarang memang polusinya Memang memang polusinya udah makin menyedihkan, Menurut, Bang. menurut Kabut. siapa? menurut saya indikator deh. nih, menurut Hah? indikator yang dipasang Siapa nih. yang pembuat indikator itu? Tapi kan kita Gua berasa, gua Bang. ngulik balik loh ya. Iya. Kalau kita naik Gua motor gua kan, penyidik loh. Iya. Waduh. Iya. jadi Ya. BAP kan lu. Ya, Wadir Tipidum, Pak. Dulu, Pak. ya siapa? Iya ya. Siapa yang menciptakan indeks? Kenapa ada istilah indeks? Sama indeks ekonomi, indeks kota global, indeks berarti bukan otaknya bangsa Indonesia nih. Cuman bangsa Indonesia sebagai apa? Market. Sebagai operator. Bang, tapi saya berasa lu Dan bakal operator naik itu motor, Bang. adalah bagian daripada paniti. Ya, Iya. Kalau saya indikatornya gini, banyak orang yang penyakit ISPA. Dan menurut dokter itu disebabkan salah satunya oleh polusi. ya itu teori kan. Itu diagnosisnya dokter ke pasien. Iya, itu diagnosis, tapi kan itu ibarat gunung es, itu yang munculnya kan. Coba cari akar masalahnya apa. Apa tuh, Bang? Ya, makanya apa yang terlihat oleh mata tidak seindah warna aslinya. Nah, itu dia. Mungkin mata saya yang belum tajam nih. Gitu. Ya, karena kita terbiasa, Iya. kita dibiasakan hanya menerima sodoran, Iya. apa kata orang, tanpa mulai belajar untuk mengulik sebenarnya apa sih yang terjadi di balik itu. Yang sering saya sampaikan, ada udang di balik batu. Bakwan. Siapa yang diuntungkan dengan itu?
emangnya dengan kita digiring ke mobil listrik, terus kemudian mobil-mobil kita yang sudah ini kita harus buang, gitu. Jadi kalau mau menyelesaikan polusi, ya selesaikan aja emisi karbonnya. Karbon, betul. Ya. Dan emisi karbon sudah sejak dulu ada. Dari tubuh kita juga keluar karbon kok. Buktinya suka kentut. Aku tahu sih Bang. Tadi dari tadi diam-diam juga ini. Gitu ya. Di luar, di sini nggak berani Loh. ya. Ada jenderal bintang 3 soalnya. Ya, kita suka makan sapi, Iya. kita minum susu dan sebagainya. Jadi penyelesaian itu harus komprehensif, harus tahu dulu akar masalahnya. Jangan data dibuat berdasarkan kepentingan. Lihat deh gejalanya, lihat deh benang merahnya. Kalau berdasarkan kepentingan, sibuk kali tuh panitia gitu loh bahasa ini. Iya kan? Iya, bener. Maksa kali. Masa kali dia. Iya. Karena mereka, ini pendapat saya pribadi ya, seringkali kita melupakan Tuhan. Kita terlalu jahat kepada Tuhan. Kita mengukur-ngukur kuasa Tuhan di dalam mengendalikan hidup kita. Betul. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, nggak usah takut dengan polusi. You tidak akan mati kalau Tuhan belum panggil. Itu yang pertama. Kalau you memang punya iman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi penyakit apapun kalau Tuhan belum panggil belum. Cuma jangan ditakut-takutin. Iya. Ini adalah bagian daripada namanya Propaganda. propaganda. Istilahnya sosialisasi. Sebenarnya makna yang tergantung mereka sedang propaganda. Sibuk sekali gitu loh. Makanya di dalam debat nanti itulah yang disodorkan, ditanyakan. Kita ini senang sekali membahas masalah yang dibuat oleh mereka sendiri. Kan kata Muter-muter ya. marketnya. Jadi sumber masalahnya apa? Manusia. Iya. Manusia yang serakah menciptakan masalah biar jadi duit buat dia. Inilah yang saya sebut dengan konsep intelijen. Nah. Buat masalah, muncul reaksi, beri solusi. Masalah yang memberi solusi adalah mereka yang menciptakan Masalahnya. masalah. Siapa yang diuntungkan? Mereka. Rakyat yang menjadi objek dominasi Iya. dan objek untuk dieksploitasi. Supaya dia bekerja, duitnya setor ke gue. Dan datanglah seorang Dharma Pongrekun. Asik. Bang, satu lagi masalah klasik Jakarta itu Iya. kan banjir, Bang. Selain tadi kita udah bahas kemacetan nih. Banjir. Kemarin kalau nggak salah Abang juga keluarin statement soal pipi monyet atau something gitu. Ya, Ya, kolam pipi monyet. monyet. Kolam Ya pipi kan? monyet. Iya. Ya. Jadi sebetulnya apa blueprint atau gagasan besar seorang Dharma Pongrekun untuk mengatasi banjir di Jakarta yang udah sekian gubernur nggak beres-beres? Iya, di sini Ya. ada 2 korban Wajar banjir. kalau tidak beres-beres. Sebab Yang membuat tidak beres sebenarnya ego sektoral kita. Kalau kita ego, masalah yang sudah baik nggak diterusin gitu. apa tuh Bang Ya. dalam hal ini? Jadi kita jangan malu untuk mengcopy paste atau meneruskan yang sudah baik dari pendahulu kita. Contoh, Enggak. Oke. normalisasi. Cakep. Di zaman Pak Ahok itu dikerjakan. Betul. Sehingga banyak warga yang merasakan manfaatnya. Sampai 3 tahun tidak pernah ada banjir, Pak. Ini hasil daripada saya Kampanye. dialog ke masyarakat. Iya. Ya. Dan sebelum itu pun saya udah memang Iya. tahu bahwa ini baik. Artinya apa? Rumah kita, sampah di rumah, ya bersihinnya tiap hari. Jangan ada berhentinya lu ngebersihin Iya, kali, iya, kan itu. iya. Atau sungai. Bersihinnya terus. Biarkan rakyat yang membersihkan. Uang Pemprov kasih ke rakyat. Rakyat dapat kerjaan. Betul. Ya. Memang di tahap-tahap awal, kalau dia sudah pendangkalannya cukup besar atau tinggi, perlu beku, alat berat. Selebihnya, untuk maintenance, kasih rakyat. Masih rakyat lagi. Rakyat yang makan duitnya. Gitu kan? Iya benar. Gampang kan? Itu padat karya tuh Bang. Yes, itu padat karya. Padat karya, itu. Termasuk tadi, sebenarnya apa? Untuk polusi. Kita beralih ke apa? Biofuel. Contohnya rumput laut. Iya. Kita kembali ke sana. Apalagi rumput laut menjadi program Pak Prabowo lagi. Betul. Iya kan? Inline nih berarti. Inline. Sekali dayung. 2-3 Lampaui. Sekali datang ke sini, Iya. langsung saya mempromosikan program Pak Prabowo yang sebenarnya banyak dicibirkan orang. Iya. Tetapi saya melihat ini adalah hal yang baik. Ya, sekaligus juga menghemat penggunaan bahan bakar. Lebih hemat 5 kali lipat dengan BBM. Gitu. Sehingga kalau kepentingan Pulau Seribu tidak perlu harus membuat pom bensin terapung. Cukup dengan Panen rumput laut. Dan rakyatnya sendiri yang menjadi padat karya, Bos. Iya, pengolahannya di situ juga. Situ juga. Pakai Iya, juga. Rakyat mau bolak-balik 3 kali, nggak ada masalah, Bos. Karena apa? Hemat sekali. Dan tipis emisi. emisinya. Artinya,
Gitu. Hmm. Bagaimana kalau itu dipakai oleh kendaraan di Jakarta? Nggak perlu ganti mobilnya, tapi ganti bahan bakar. Bahan bakarnya. Dan orang yang loyal terhadap penggunaan bioenergi dari rumput laut akan mendapatkan reward dari pemerintah. Berupa apa? Residual. Mereka setiap membeli dan menggunakan akan mendapatkan Kayak royalti gitu ya Bang? residual. Dari biaya promosinya aja mereka dapat. Kan promosi yang didapat itu, atau itu kan dari apa? Setelah mereka menggunakan, mereka dapat. Beda dengan perusahaan-perusahaan. Dia promosi dulu, keluar duit, belum tentu ada yang beli kan. Nah ini beda. Itu yang saya bilang, getok tular, ada. Yang kolam pipi monyet tadi Bang? Ya kolam pipi monyet. Nah, sambil menunggu realisasi kolam pipi monyet, yang harus dilakukan yang pertama adalah melakukan normalisasi. Oke. Tujuannya apa? Supaya kering. Iya. Kering dulu. Menambah volumenya ya. Menambah volumenya. Selama ini saya lihat sudah mulai mepet lagi. Sudah banyak terjadi sedimentasi di situ kan. Terus kemudian lanjutkan ya secara berkelanjutan dengan hutan kota. Hutan kota, di mana hutan kota tersebut nanti juga akan bisa berfungsi sebagai kolam atau waduk darurat Air ya. ketika ada banjir atau debit hujan yang tinggi. Nah, kolam pipi monyet itu melengkapi. Kalau kita berbicara hanya urusan apa namanya tadi, normalisasi aja. dan Hutan hutan kota itu hanya manajemen debit air atau kuantitas. Oke. Tetapi dengan kolam pipi monyet itu akan mengalihkan banjir kiriman dari Jawa Barat ke suatu waduk kering, ditampung di sana, dan dapat dimanfaatkan untuk dinikmati sebagai air bersih, bahkan air minum untuk warga Jakarta. Jadi saya mau mengajak kita semua, jangan menganggap bahwa banjir itu adalah bencana atau musibah, tapi mari kita melihat itu sebagai hadiah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Kita kelola dengan baik, dan kita nikmati. Dan rakyat Jakarta bisa berhemat, karena tidak perlu lagi membeli air galon. Karena ini air darat, ya, air tawar. Jangan dibuang ke laut. Karena kalau dibuang ke laut, begitu kita butuh air, mahal teknologinya untuk melakukan desalinasi. Oke, lu ngomong kolam pipi monyet, nanti nulisnya tuh sahabatkompas.com, jangan kolam pipi monyet, jangan ada tanda baca. Jangan kolam pipi, koma, gitu. Ini suka kacau nih Bang, dia Bang. Pakai koma mah tanda seru lagi. Gitu, jadi rakyat kita ajarkan adab. Apa? Berhemat. Terus kemudian manusia kita ajarkan untuk harmoni kembali dengan alam, jangan bermusuhan. Betul. Jagalah alam. Filosofinya itu ya. Iya, itu yang saya bawa itu. Makanya adab. Terus kemudian jadi rakyat menjadi harmoni dengan alam, tidak musuhan. Pelestarian alam terjadi. Karena apa? Tuhan menjaga manusia, pemimpin menjaga rakyatnya, beserta alam yang dihadiahkan oleh Tuhan kepada kita. Filosofi pipi monyet itu kenapa saya ambil? Sebenarnya hanya dari filosofinya. Di mana monyet itu ketika menerima hadiah dari alam berupa makanan, yang dari alam ketika dia sudah kenyang, dan masih ada sisa dia simpan di pipinya. Ini hanya bicara filosofi saja. Jangan dibuang-buang, jangan dihambur-hamburkan. Demikian juga dengan APBD DKI yang begitu besar. Jangan karena banyak, kita mengintip bagaimana kita ambil untuk kita berpesta pora. Sementara rakyat ditinggalkan. Buat saya nanti, saya akan maksimalkan, optimalkan untuk sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Jakarta. Bukan untuk saya. Saya berjanji, zero korupsi. Dan saya berjanji, ketika nanti ada pandemi, saya yang akan berhadapan dengan kondisi seperti itu untuk memperjuangkan hak tolak bagi rakyat. Bang Dharma, salah satu isu yang Abang sering kemukakan di publik adalah soal behind the pandemic, gitu. Apakah menurut Abang isu ini memang dalam tanda kutip ya laku dan menjual di masyarakat Jakarta sehingga masyarakat Jakarta akhirnya nanti memilih Abang di? Saya nggak berpikir laku apa tidak. Saya bukan pedagang. Saya tidak memikirkan keuntungan buat saya, tetapi saya memikirkan tentang keselamatan bangsa ini, terutama ancaman hilangnya kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan, padahal ini merupakan agenda politik global untuk menguasai suatu negara dengan harga yang murah tanpa perang militer. Apa buktinya, Bang? Buktinya negara hancur. Itu buktinya. Kenapa begitu asik mengikuti perintah dari luar?
kenapa kalau namanya COVID di sana, di sini juga harus COVID? Kapan dia datangnya? Dia naik pesawat apa? Ya, Pakai maskapai apa dia? iya, coba dicek. Gitu. Karena ada cara-cara dalam menyelesaikan hal tersebut. Ini urusan politik kok. Buktinya langsung merata di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Udah itu berhenti dalam waktu yang bersamaan. Tapi pendapat abang ini unpopular loh. Makanya saya bilang mari kita jangan mengkhianati bangsa deh. Dan terlalu naif, dan terlalu lugu. Selidiki sendiri. Dan hal ini saya sampaikan justru sebelum COVID. Ini namanya fear engineering. Saya udah tulis dalam buku. Jadi sebelum kalian ngerti itu, saya udah tahu. It's going to happen. Cuman secepat itu yang saya juga tidak duga. Mereka yang jadi panitianya udah tahu lama. Makanya ada masuk di televisi kan, nanti akan ada virusnya begini, ya, simptomnya begini. Emang bisa masuk televisi kalau nggak ada duitnya? Ya? Itulah Pak. Ya, saya tidak menyalahkan mereka, tetapi tolong rakyat jangan dipersulit hidupnya. Ya, kalau misalnya mereka senang memainkan program ini atau proyek ini, mainkan aja. Tapi rakyat jangan dilarang untuk pergi ke sana kemana. Rakyat nggak takut kok. Rakyat cuma takut nggak makan untuk keluarganya. Itu masalahnya. Tetapi kan menjadi jebakan administrasi ketika tidak mau ini, dikeluarkan. Guru banyak yang mengadu ke saya. Aduh, mantap sekali. Bang, kalau misalnya abang secara stand mungkin berseberangan dengan banyak pihak ya. Menurut siapa? Ya menurut saya nih, dengan orang-orang itu maksudnya Pihak yang terlihat atau pihak yang tidak, yang silent majority? yang abang sebut tadi bahwa itu sebagai panitia apa segala macam gitu ya. Atau misal gini deh Bang, misalnya. Kenapa kalian tidak mau bersatu dengan saya untuk melihat hal-hal tersebut, Ya, untuk menyelamatkan bangsa? Benar-benar bukan. Ini pertanyaannya lebih kritikal nih Bang ya. Abang berseberangan dengan mereka. Saya tidak berseberangan, saya memberitahu. Kalau mereka merasa berseberangan, berarti mereka merasa dirugikan. Oke. Kalau gitu Kan gampang. pertanyaan saya ubah Ya, berarti. saya nggak dapat untung kok. Iya. Pertanyaan saya ubah berarti. Iya. Abang berbeda dengan mereka. Ya. Berbeda. Di mana perbedaannya? Mereka panitia, abang fighter. Nah, gitulah sebutannya ya. Terus kalian mau jadi korban? Enggak, jangan ke kita dulu nih Bang. Enggak, saya balikin. Karena apa? Saya mau mengajak jiwa kalian untuk bangkit menjadi jiwa-jiwa patriot pembela bangsa. Bukan jadi follower. Betul Bang. Saya bukan follower. Betul. Atau gini Bang, pertanyaan gini, misalnya waktu COVID kemarin kan ada PSBB, PPKM dan sebagainya, which is itu semua dari pemerintah pusat. Dari mana idenya? Dari pemerintah pusat kan? Dari mana mereka idenya? Saya nggak tahu, cuman Ya, yang harus tahu. pertanyaan Kalau saya, ini saja internasional, berarti step-stepnya, dan ini juga. sudah direncanakan tahun 2010. Ya. nah masalahnya kalau misalnya Bang Dharma menjadi seorang pemimpin daerah, kepala daerah gitu, sementara kepala negara itu punya kebijakan yang Oleh sebab itu, jadi pemimpin daerah, jangan seperti zaman penjajahan dulu, di mana banyak kepala daerah yang berkhianat kepada rakyatnya. Jadi seorang pemimpin, dia dipilih oleh rakyat, dia harus menjadi pelindung rakyatnya. Selesai kan? walaupun artinya berseberangan dengan pemerintah Nanti pusat. dulu, bukan berseberangan. Kita sampaikan kepada pusat bahwa Bapak jangan sampai mengambil keputusan yang mencederai rakyat yang telah memilih Bapak. Gitu dong. Bapak, abang yakin Bang, pusat akan mau? Namanya kita berusaha. Manusia kalau berjuang itu harus siap menanggung resiko. Jangan sebelum berjuang sudah takut. Kenapa? Saya akan ingatkan, Bapak pernah bersumpah, demi Tuhan saya akan melindungi rakyat Indonesia. Melindungi apa tidak? Jangan menggunakan cara yang sama dengan tujuan sebaliknya. Contoh, salus populi suprema lex exto. Ya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tapi dalam prakteknya, justru rakyat yang diperdaya. Udang di balik batunya. Ya. Menurut abang sulit nggak untuk mencari kawan? Abang akan merasa kesulitan nggak? Minimal saat ini aja. Dalam mencari kawan ini untuk menyampaikan kebenaran, tidak perlu kita memaksa orang untuk mengikutinya. Biarkan waktu akan berbicara. Makanya saya selalu bilang, time will tell. Kenapa demikian? Karena memang sudah terlalu panjang kita didoktrin hanya untuk memahami batunya, yaitu pembuktian empirik. Tunggu kejadian, baru menyesal, kemudian tidak ada gunanya.
Karena kita tidak terbiasa untuk melihat benang merah. Benang merah ini adalah kemampuan kecerdasan spiritual untuk menghubungkan satu dengan yang lain berdasarkan gejala. Mantap. Bang, kita bicara kemacetan udah, banjir udah, Pandemi udah. kesehatan udah. Terakhir Bang, pendidikan. Kemarin ada usul apa? Tolong. Oh, 3 jam. Belajar 3 jam seperti di Finlandia. Iya. Gimana Bang? Nggak, lu belajar 3 jam nggak? Gue tanya. Saya sih nggak pernah belajar. Nah, inilah. Ya, lebih mendingan 3 jam kan? Jadi konsepnya begini, kalau di kita kan lebih mengutamakan ujian nasional. Iya. Terus kemudian kompetisi. Itu faktornya yang membuat orang menjadi stres. Karena apa? Kita dilahirkan Tuhan tidak dalam kapasitas punya keseragaman, kemampuan. Kita diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing. Oleh sebab itu, maka keunikan kita tidak bisa, potensi keunikan kita tidak muncul. Potensi orang tidak muncul secara genuine. Iya, iya. Karena diseragamkan. Penyeragaman ya. Dengan, itu yang saya bilang, indoktrina. Makanya education adalah engineering doctrine used at all time. Jadi orang diseragamkan pemahamannya, sehingga model-model kayak saya dianggap apa? Halu. Sebenarnya tidak, karena konsep yang dibangun ketika kamu tidak sama dengan saya, kamu adalah musuh saya. Ketika kamu tidak satu seragam dengan saya, kamu musuh saya. Itu yang dibangun di alam bawah sadar. Nah, itu sudah terbangun panjang. Jadi saya tidak menyalahkan. Nah, untuk konsep pendidikan, pendidikan ingat ya, jangan selalu berarti berpikir bahwa di bangku sekolah. Oke. Betul. Pendidikan kehidupan itu lebih bermanfaat daripada pendidikan teori. Tapi kalau yang 3 jam itu berarti Nah, di kalau sekolah. yang 3 jam itu tidak ada ujian nasional. Tetapi ditanamkan bagaimana mereka mampu membina adabnya. Ilmu yang mereka dapatkan, itu tunggu dulu dia punya adab. Jadi tidak mesti harus copy paste dengan Finlandia, karena setiap bangsa kan mempunyai Karakteristik masing-masing ya. jati dirinya. Tetapi yang kita ambil adalah positifnya. Positifnya, seperti tadi, disesuaikan dengan, fleksibel dengan passion mereka. Jangan dipaksakan dengan, diratakan. Banyak dipelajari, nggak ada satu yang spesialisasinya. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau dia punya spesialisasi, maka dia bisa mandiri ketika keluar. Yang ada sekarang, sekolah banyak, dapat ijazah, begitu keluar, tergantung kepada lowongan pekerjaan. Sementara lowongan pekerjaan sangat tergantung dari permainan sistem. Ya. Makanya ada pengangguran dan ada kemiskinan. Banyaknya pengangguran itu tercipta oleh sistem. Sehingga orang tergopoh-gopoh, berpikir bagaimana mengatasi pengangguran. Orang dibikin tidak ada lapangan pekerjaan. Bicara seperti itu. Jadi mereka buat, kita disuruh mikir menyelesaikannya. Kalau saya gampang, buka lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Bina produsen tersebut, supaya dia bisa establish. Lapangan pekerjaan terbuka, masyarakat bisa mendapatkan ekonomi aman. Begitu caranya. Jangan, apalagi sekarang, jangan buat regulasi, ya, pembatasan usia. Itu melanggar HAM, Undang-Undang Dasar Pasal 28. Nah, bicara tadi COVID, ya kembali. Kenapa saya sangat terpanggil? Saya menolak keras. Saya menolak dengan keras. Saya memperjuangkan hak tolak. Jangan paksa, itu yang saya nggak suka. Karena kita punya hak asasi. Terserah mereka mau bicara pembenaran ini, terserah. Tapi jangan dipaksa. Yang mau silahkan, yang tidak ya jangan. Yang nggak mau jangan diberi sanksi. Itu aja kok. Hak tolak yang saya perjuangkan. Karena ini adalah menyangkut hak asasi manusia. Ya, manusia punya hak atas kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Jangan dipaksa dong. Masa ibadah sampai nggak boleh? Orang takut mati menurut pemahaman saya, makin sering ibadah. Supaya keberaniannya muncul. Dia tidak takut lagi menghadapi kematian. Karena apa? Dia sudah minta ampun dosanya segala macam. Ketakutan kematian kan karena kita tahu kita sangat berdosa sebenarnya. Betul ya? Nah itu, kalau kita sudah tahu kebenaran, tidak ada rasa ketakutan. Karena perjuangan tentang kebenaran, rewardnya Tuhan yang akan pelihara kita. Ngomong sama Apa? pendeta. Pendeta ini kan, aduh, albumnya juga udah rilis ya. Iya nyanyi. Apa benar mah nyanyian ya? 3-4 tahun lalu udah. Boleh nggak kita? Kalau nggak boleh ya apa-apa. Abang aja yang nyanyi. Aduh, Bang. Kalau gitu nggak nih. Emang dia nggak enak suaranya bang. Pertanyaan terakhir dari kami berarti ya? Ya, Gitu ya. apa tuh? Mungkin abang ada pesan untuk warga Jakarta, ini bagian dari closing nih bang.
bagian dari closing. Apa pesan Abang untuk warga Jakarta sambil menunggu nanti pencoblosan tanggal 27? Baik, kepada seluruh warga Jakarta, mari kita bersatu, menyatukan jiwa, untuk kita bersama-sama merebut kedaulatan yang selama ini dirampok dari tangan rakyat. Jangan sampai salah menentukan pilihan. Lakukan tirakat, setiap orang himbau semua keluarganya, saudara-saudaranya, dan siapapun yang ada di Jakarta untuk bersatu. Termasuk yang ada di pihak yang lain, ajak mereka bersatu. Karena apa? Mungkin mereka tidak paham bahwa di depan ada ancaman. Tanpa persatuan, tanpa kekompakan, rakyat hanya akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Sekali lagi, jangan salah pilih. Saya tidak menyuruh untuk memilih saya, tetapi pikirkan baik-baik. Saya akan berada sebagai ujung tombak untuk membela kepentingan rakyat, terutama pada masa pandemi yang berikutnya, di mana tahun 2025 sampai tahun 2030 merupakan masa kegelapan menurut media-media. Mari kita bersama menyelamatkan bangsa ini. Kita mulai dari Jakarta. Dan saya siap untuk berada di garis depan demi menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Bang Rekun, terima kasih banyak. Jos. Mantap. Jadi buat sahabat Kompas.com yang Siap. tidak puas menyaksikan Bang Dharma Pongrekun ini di panggung debat karena keterbatasan waktu, Tonton Gaspol tonton episode Gaspol ini. karena eksklusif semuanya. Ini Betul. wawancara terpanjang kayaknya Bang yang pernah Masa? Abang Betul. lakukan. Oh ya? Ini nggak bagi Abang atau Bagi Abang. Nggak tahu juga.